Tuntas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bersama Mbak Evi. Selamat sore Mbak Evi. Selamat sore Bu. Iya, perutnya sudah kelihatan Iya. ya. Ini hamil anak keberapa ini? Anak kedua Bu. Anak kedua. Iya. Oke, apa yang mau ditanyakan? Iya, saya menanyakan ini loh Bu. Apa sih yang dipersiapkan untuk ibu hamil begitu? Oh, iya. Pemirsa, ini Mbak Evi dalam kondisi hamil. Yang mau dibahas adalah apa yang harus diketahui untuk ibu hamil. Yuk, kita kupas. Mbak Evi, untuk hamil itu sendiri kan proses alamiah ya. Tetapi kita harus bisa tahu kebutuhan apa yang harus dipenuhi selama hamil. Iya, selama hamil. Nah, pada saat hamil ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk ibunya dan bayinya gitu ya. Nah, yang paling banyak ini sebelum kita bicara tentang kebutuhan ya, itu ibu-ibu pasti penasaran tafsiran persalinan itu ya. Iya, betul. Menghitung apa HPL. Iya. Saya kok masih Tafsiran nggak kelahiran ngerti, ya. Jadi begini Mbak Evi. Untuk menghitung tafsiran kehamilan, kita harus tahu tentang hari pertama haid terakhir. Hari pertama haid terakhir. Mbak Evi terakhir haid itu bulan apa? Bulan Juni tanggalnya 8 kalau nggak salah. Bulan Juni tanggal 8. Iya. Berarti Juli sudah nggak men ya? Sudah nggak men. Tanggal 8 itu pas pertama keluar atau terakhir? Terakhir. Oh, sebentar. Pertama ya? Pertama, iya. Iya, hari pertama itu tanggal 8. Hari pertama tanggal 8 terakhirnya bisa tanggal 12, tanggal Iya, berapa iya, ya? betul. Jadi pertama itu bukan terakhirnya tapi pertama Pertamanya, keluar iya, ya. pertama keluarnya. Oke. Nah, kalau demikian Mbak Evi nanti ditulis tanggal 8 kan pertama ya, hari pertama tanggal 8, terus bulan 6 tahun 2020. Nah, rumusnya itu untuk tanggalnya ditambahi 7. Tanggalnya Ditambahi 7. Kemudian bulannya dikurangi 3. bulannya Dikurangi 3, nanti tahunnya ditambah 1. Iya, nanti lihat di ini ya. Iya, ada di layar itu ya. Nah, kalau Mbak Evi tanggal 8, berarti kan ditambah 7 Iya. tanggalnya. Iya. Berarti berapa? 15. Kemudian untuk bulannya tadi berapa? Min 3. Tadi Juni itu kan bulan 6. Dikurangi 3 berarti 3. Bulan Iya 3. Iya toh? Iya. 6 dikurangi 3 ada 3 ya. Jadi 15 bulan 3 tahunnya ditambah 1. 2021. Nah, perkiraan persalinannya atau tafsiran ya, namanya tafsiran itu bisa mundur bisa maju. Itu 15 Maret 2021. Itu tafsiran persalinannya. Kalau tadi Mbak Evi mengatakan hari pertama haid terakhir ya, itu tanggal 8. Jadi hari pertamanya jangan terakhirnya ya. Enggak. Hari pertama tapi haid yang terakhir. Jadi kalau Juni berarti Mbak Evi Juli sudah ndak men kan? Iya, jadi sudah Mbak men. Nah, itu tadi hitungannya seperti tadi. Nah, perkiraan itu bisa maju 2 minggu, bisa mundur 2 minggu.
Jadi kalau masih maju 2 minggu, mundur 2 minggu itu masih normal. Masih itu normal. Iya normal. Makanya kalau 2 minggu sebelum persalinan itu sudah siap-siap gitu ya. Apa yang harus disiapkan gitu ya. Iya. Sudah jelas ya. Sudah. Nanti lihat itu ada ininya ya. Iya, betul. PPT-nya ya. Iya, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, untuk ibu hamil itu kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kebutuhan biologis. Iya. Ya, kebutuhan biologis itu pertama mulai pangan. Pangan berarti nutrisi ya, nutrisi gizi ibu hamil. Nah ini sering ada mengatakan gini Mbak Evi, kalau hamil itu harus makannya 2 kali lipat. Iya, kata Karena saya gitu. kebutuhan gizi Iya. untuk bayinya kan Iya. gitu. Itu tidak selalu harus kita lihat berat badannya berapa Iya, ya, betul. karena itu nanti ada indeks massa tubuh ya untuk menghitung kalau orang mau preeklamsi apa itu. Jadi kebutuhan nutrisi tiap ibu hamil tidak sama, tergantung berat badan, tinggi badan ibu. Oh iya. Iya, dihitung. Jadi kalau di rata-rata kenaikan selama hamil itu 9 sampai 12 kilo kan gitu ya, berat badannya naik. Nah, gizinya juga demikian, tidak sama kebutuhannya, tapi unsurnya sama. Unsurnya itu maksudnya ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, vitamin mineral itu tetap sama. Itu ya, jadi kebutuhan nutrisinya diperhatikan. Ndak boleh tarak kecuali alergi, Mbak. Oh iya. Ya kalau alergi nggak apa-apa. Jadi nggak boleh tarak. Itu semua boleh dimakan, terutama protein hewani. Oh, hewani Hewani bagus karena nanti untuk pertumbuhan, terutama ikan laut apa ya, cumi-cumi, udang itu gizinya bagus. Ya, proteinnya bagus. Itu kebutuhan nutrisi harus imbang. Ya, harus imbang. Kebutuhan air, ya, mineral, kemudian kebutuhan tentang vitamin itu harus ini ya dipenuhi. Jadi kalau kita mau makan itu jangan hanya mengukur kita, tapi ingat bahwa bayi di dalam perut itu nggak ada kantin. Iya toh. Kalau ada kantin kan dia bisa makan sendiri kan ke kantin kan gitu. Nah sekarang bayi dalam kandungan itu kebutuhan nutrisinya tergantung ibunya. Karena di dalam nggak ada kantin gitu ya. Tapi kalau di awal kehamilan tuh selalu mual-mual, Bu. Iya, mual-mual itu kan masih normal ya, mual-mual karena faktor hormonal, adaptasi hormon. Yang penting kalau mual itu makan sedikit-sedikit tapi sering. Ya, ngemil itu. Gitu Iya, triknya ngemil sedikit-sedikit apa yang masuk aja. Jadi kalau di awal kita ndak usah melihat unsur gizi, yang penting masuk dulu. Di awal, baru nanti diatur bulan-bulan berikutnya, karena pada masa awal-awal tuh masih enek, masih mual dan sebagainya ya. Itu sedikit-sedikit tapi sering, minum air hangat itu ya. Itu lebih yang nyamannya seperti itu. Sebelum bangun tidur kalau bisa nyemil dulu, ndak apa-apa. Sedikit biskuit yang bisa dimasukkan itu ya. Itu apa saja, yang penting tidak muntah. Gitu ya. Itu kebutuhan makan. Kemudian kebutuhan sandang, pakaian ya. Pakaian itu untuk ibu hamil yang penting nyaman, yang bisa menyerap keringat ya. Jangan yang ini ya ketat-ketat, yang gininya ketat itu enggak nyaman. Intinya yang nyaman aja, longgar gitu ya, yang bisa dipakai untuk yang bisa menyerap keringat itu dan kebersihan itu terutama daerah V harus sering ganti celana dalam karena pada saat hamil itu sering mengeluarkan cairan flor albus yaitu istilahnya. Apa itu? Keputihan kayak keputihan, iya, flor iya. albus itu normal selama hamil, itu normal keluar itu asal tidak berbau, tidak berwarna. Untuk itu ibu hamil harus sering ganti pakaian celana dalamnya yang bisa menyerap keringat
ya. Oh, yang pakai Jadi ya katun, jangan yang nilon-nilon gitu. Itu nanti bisa jamuren. Kalau jamuren bahaya, bisa naik ke atas, nanti bisa mempengaruhi pembungkus air ketubannya, ya, infeksi. Makanya harus sering ganti ya untuk celana dalam. Kalau penggunaan panty liner saat pertama kali Sebenarnya enggak perlu sih, enggak perlu panty liner. Ya, cukup celana dalam katun yang bisa nyerap keringat dan sering ganti. Itu dari kebersihannya ya. Kemudian dari sisi lingkungan rumah ya. Lingkungan rumah itu juga kebutuhan itu sangat penting, terutama untuk oksigenasi ya. Jangan ada yang merokok ya, satu rumah merokok semua ya, itu lingkungannya sudah ini terpolusi itu. Sama dengan merokok ya, tambah pasif. Rokok pasif, tambah bahaya untuk bayinya. Untuk itu ya, keluarganya Mbak Evi ada yang ngerokok enggak? Kebetulan suami juga ngerokok kok. Iya, itu bagus. Kalau memang terpaksa harus merokok, ya jauh lah ya, jangan sampai terpapar ke ibunya. Kemudian kebutuhan biologis yang lain, seks ya, hubungan seksual itu kan ada mitos yang selama hamil tidak boleh hubungan, ada yang selama hamil harus sering berhubungan, jadi macam-macam kan di masyarakat. Yang saya ketahui selama hamil nggak boleh dekat-dekat dengan istrinya kan gitu. Itu kebutuhan biologis ya. Yang penting harus hati-hati. Kalau misalkan kebutuhan seksual itu kan 1 minggu 2 kali ya normalnya itu ya. Itu dilakukan dengan kondisi aman lah, maksudnya harus hati-hati. Tapi tetap harus melakukan hubungan seksual karena itu kebutuhan. Kemudian Mbak Evi kebutuhan istirahat. Nah, istirahat dan tidur itu juga penting ya. Kalau siang itu tidur 1 jam cukup lah untuk istirahat. Kalau malam 8 jam itu sudah cukup. Dan biasanya kalau malam kan sering pipis juga ya. Iya enggak? Sering pipisan karena apa? Kepala sudah menekan ini ya, pembesaran perut itu bisa menekan kandung kemih. Kan deketan itu ya. Jadi bolak-balik kencing itu normal ya. Normal kalau ibu hamil. Kebutuhan istirahat, kebersihan, gizi tadi, lingkungan yang nyaman ya, sandang, pangan, papan ya. Itu kalau ini itu biologis. Kemudian kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan psikologis itu ibu hamil harus banyak supporter. Kayak main sepak bola ya, harus banyak supporter. Maksudnya apa? Harus banyak pendukungnya. Terutama siapa Mbak Evi? Suami. Makanya sekarang ada istilah suami siaga. Iya, suami siaga itu sangat penting. Jadi suami-suami pemirsa ya, tolong dampingi selama istrinya hamil. Suami siaga ya. Itu untuk mendukung pemenuhan nutrisi, mendukung pemenuhan kebutuhan yang lain-lain itu psikologis ya. Jadi merasa nyaman, supporter dari mertua, orang tua, lingkungan itu sangat penting Mbak Evi. Karena apa? Kalau stres bahaya. Iya bahaya. Ada kan orang stres terus abortus gitu kan. Nah, karena stres itu mempengaruhi untuk ke hormonalnya tadi. Kan yang keluar itu adrenalin, hormon stres. Ya, itu bisa sangat pengaruh. Kalau ibu hamil terus sering marah-marah itu wajar nggak sih, Bu? Nah, kalau ibu hamil itu moodnya sering naik turun, itu karena pengaruh hormonal. Untuk itu bilang suaminya harus sabar. Sebenarnya tadi datangnya harus sama suami. Kerja, Bu. Oh, kerja ya. Iya. Nanti ini tadi kan direkam ya. Nanti dikirim ke suami suara saya ya. Siap, itu. Jadi suami harus selalu mendukung, mensupport supaya psikologisnya juga nyaman itu ya. Kemudian kebutuhan selain itu spiritual juga ya. Spiritual. Apa kadang itu kan kalau pada saat hamil itu baca surat apa?
Yusuf itu iya. supaya ganteng, Maryam supaya cantik kan gitu ya. Iya. Itu sebenarnya kan secara spiritual untuk supaya kita berdoa. Kita serahkan kepada yang kuasa kan gitu ya, sehingga apa, kalau iman kita itu bahwa semua itu sudah Tuhan ya selalu bersama kita kan gitu ya, itu nyaman ya, spiritualnya ayat-ayat yang dibaca itu spiritual ya. Biopsikososial lah, sosialnya apa gitu, itu ya kebutuhan. Nah begini, sosial itu sering mertuanya Mbak Evi ya atau ibunya kan, Mbak Evi dipitoni ya itu ya, ya dibancai, oh ini syukuran anak saya sudah bisa hamil apa, itu mensosialkan. Istilahnya ya rotok pamer gitu ya bahwa anaknya sudah bisa hamil kan gitu. Itu sosial, kebutuhan sosiologis bahwa perlu diakui. Makanya kan ada bahasan persiapan pranikah itu kan, itu supaya diakui. Makanya ada syukuran ini 7 bulanan. Ini istilahnya kan woro-woro bahwa anakku sudah hamil kan gitu ya. Oh gitu sosial. Kalau kultur itu budaya ya, kebutuhan budaya itu maksudnya bagaimana budaya sekitar kita. Kalau ibu hamil, contohnya ada budaya itu yang bisa merugikan, ada yang menguntungkan, Mbak Evi. Yang merugikan kadang selama hamil tidak boleh makan yang amis-amis, nanti air susunya amis itu kan. Nah itu budaya yang tidak mendukung ya. Terus apa ya, tarak ya, itu kan tarak ya, pantangan nggak boleh ya. Terus kalau ada pisang bentet itu 2 nggak boleh dimakan, nanti anaknya bentet itu ya, kakinya kumpul kan gitu ya. Itu sebenarnya kan mitos itu ya, itu budaya. Jadi biopsikososial, spiritual, kultural. Ada yang ditanyakan lagi untuk kebutuhan ibu hamil? Kebutuhan ibu hamil, kalau saya juga bekerja nih Bu. Iya. Kira-kira sampai usia kandungan berapa saya boleh kerja kan? Iya. Iya, gini Mbak Evi ya. Orang kebutuhan biologis tadi jangan lupa ya, senam. Saya lupa sampai. Senam. Sekarang ada senam yoga. Yoga pregnancy. Keren banget itu. Saya ngikuti untuk latihannya. Memang kalau saya kemarin penelitian bersama mahasiswa tentang apa sih manfaat senam yoga terhadap ini ya, untuk elastisitas dari vagina. Itu bantu banget. Makanya jangan lupa untuk senam hamil, bantu banget itu. Jadi lebih elastis, lebih nafasnya tertata sehingga memperlancar untuk persalinannya. Oke. Nah, Ibu tadi tanya, Mbak Evi tanya ya, kapan harus berhenti tidak kerja gitu. Orang kalau di Indonesia kan cutinya 3 bulan ya. Itu dipakai sebelum dan sesudah kan. Di luar negeri 6 bulan ada ya. ASI eksklusif sampai 6 bulan kan gitu ya. Itu. Tapi di Indonesia masih cuti 3 bulan. Nah, cuti 3 bulan itu yang bisa merasakan kapan harus berhenti itu kita sendiri ya, kita sendiri. Karena apa? Aktivitas itu juga bisa memperlancar nanti proses persalinannya loh. Jadi bukan berarti kalau hamil itu terus diem gitu ya, nggak kerja, cuma apa ya, malas-malasan tiduran, enggak. Senam yang teratur, setidaknya 30 menit tiap hari kita senam ya. Itu bagus sekali, dan kontrolnya juga harus teratur. Iya, itu. untuk USG-nya itu berapa banyak sih dalam 1 kali kehamilan tuh boleh dilakukan USG? Iya, sebenarnya USG itu kan bila diperlukan ya, bila ada indikasi. Tapi sekarang pemerintah malah awal itu ketemu dokter dulu untuk USG, memastikan bahwa hamilnya dalam kandungan, bahwa dipastikan memang hamil, jangan sampai hamil palsu, kan gitu. Itu untuk trimester pertama kontak dengan
dokter untuk USG sekarang gitu, untuk pemeriksaan laboratorium lengkap, golongan darah, HB, HIV semua lengkap ya. Itu hepatitis semua diperiksa. Itu sekarang untuk apa? Untuk deteksi awal supaya tahu bahwa hamilnya normal. Minimal sekarang 6 kali kontak dengan petugas kesehatan. 6 kali. Iya, periksanya di mana? Di rumah sakit Di rumah sakit ada, terdekat iya, ya. nggak iklan. Ya. Diberi buku KIA kan? Iya, diberi KIA. Diberi buku KIA. Jadi itu buku KIA itu juga harus dipakai untuk apa ya? Untuk belajar. Belajar. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya, oke, sudah lengkap ya. Kalau ada pertanyaan, kesini lagi untuk kita bicarakan bersama. Demikian tadi kupasan tentang apa yang harus diketahui selama kehamilan, kebutuhan ibu hamil. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.